Perkenalkan, nama saya Reza Partisya dengan NIM B100183999. Dan saya Helga Veronica Purba dengan nomor induk mahasiswa B100184452. Di video ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai perancangan kontrak. Video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi UTS mata kuliah perancangan kontrak kelas B. Selamat menyaksikan teman-teman. Kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikatkan dirinya, sehingga dari kontrak inilah lahir suatu perikatan di mana para pihak yang mengikatkan diri memiliki kewajibannya masing-masing sesuai yang ditentukan dalam kontrak. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Mengenal kontrak atau kontrak dalam bahasa Inggris dan overeenkomst dalam bahasa Belanda adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang tercantum di dalam dokumen tertulis. Jadi, menurut pengertian di atas, hubungan perikatan dengan kontrak adalah masing-masing pihak yang bersepakat dalam kontrak berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan atau verbi tenis. Karena dengan melakukan kontrak timbul hak dan kewajiban bagi para pihak, maka kontrak tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum normal dengan syarat kontrak tersebut memenuhi syarat sah kontrak. Mengingat begitu pentingnya sebuah perjanjian agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari akibat kurang pahamnya seseorang dalam membuat suatu perjanjian, maka kami akan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang terakhir yaitu suatu sebab atau kausa yang halal. Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Komparisi adalah bagian daripada kata yang memuat keterangan mengenai pertama, identitas para pihak termasuk urayan yang dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kecakapan atau kewenangan. Kemudian yang kedua yaitu kedudukan bertindak para pihak sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Arti penting komparisi adalah bahwa komparisi merupakan subjek hukum kontrak yang sering disebut juga sebagai pihak pertama dan pihak kedua. Mereka adalah pihak-pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan isi kontrak dan merekalah yang menandatangani draft kontrak. Komparisi ini menerangkan identitas diri para pihak dan kecakapan mereka dalam menandatangani kontrak tersebut. Oleh sebab itu, komparisi sangat penting dalam sebuah kontrak. Demikian beberapa jawaban dari kami mengenai perancangan kontrak. Semoga jawaban kami dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman. Bye.